Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat di chart yang ini, bulan conjunction dengan Neptunus, beda 4 derajat dengan Neptunus, berarti agak sore malam hari gitu baru conjunction sempurna dengan Neptunus di waktu Indonesia bagian barat. Sementara kalau kita lihat di chart yang lebih detail ini, bulan pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat hari ini itu conjunction sempurna dengan Juno retro di 20 derajat dan membentuk trine dengan South Node, semi-sextile dengan Saturnus, dan sextile dengan North Node dan Uranus, quincunx dengan matahari. Oke, jadi banyak yang berada di di 20 derajat hari ini. Bulan ada di 20 derajat Pisces. Dan ini hari Minggu. Jadi kayaknya sih memang logika saya melihat bacaan hari ini memang ini masih membawa rasa-rasa tenang ya. Ada ketenangan di sini ketika hari ini somehow spiritualitas kita meningkat. Kayak kita punya koneksi, kita punya kemungkinan besar untuk mampu membuat hubungan yang lebih erat kita dengan pencipta kita. Ya syukurnya sih begitu ya, kalau kita ambil energi yang paling high vibration adalah ketika kita menyadari bahwa kita itu nggak pernah sendiri. Apa yang kita lakukan semua itu udah ada kontraknya gitu. Kontraknya itu bukan kontrak tipe manusia, bukan, tapi ada memang kita tinggal jalanin aja. Kalau kita kan dalam dunia kerja kita punya kontrak, kita tinggal jalanin berapa lama kita ada di situ dengan semua prasyaratnya. Kalau kita ingkar atau kalau kayaknya sih kan kemungkinan ini kontrak, kita ngomong spiritualitas biasanya kan yang punya kesempatan untuk ingkar itu kan kita. Kalau kita ingkar, maka kita harus membayar sesuatu, seperti itu. Nah, ini kayak kita kemudian kayak lebih paham bahwa banyak hal itu interconnected gitu ya. Tadi kan saya membaca titik-titiknya 20 itu, banyak yang 20 derajat itu banyak berada di mana-mana gitu ya. Tapi nggak semuanya langsung kita pahami. Jadi ini kayak saya berada di tempat yang bukan tempat tinggal saya, bahasanya bahasa asing. Ada orang sekitar saya, karena kan saya yang pendatang gitu ya, saya dengar mereka bicara dengan bahasa lokal, saya nggak ngerti. Hanya karena saya tidak ngerti bukan berarti apa yang mereka katakan itu kan salah gitu ya. Jadi kita kemudian paham, oh ya, kita memang tidak harus paham semua, karena kita hidup di lingkungan di mana yang kita mampu mengcoding informasi ada yang di sekitar kita. Tetapi sebenarnya jauh lebih banyak informasi di sekitar kita yang berseliweran, tapi kita tidak paham. Bukan berarti saya nggak akan bisa memahaminya sama sekali. Kalau saya mencoba lebih dalam mempelajari semua itu, niteni. Jadi kalau tadi misalnya saya berada di lokasi lain, ada bahasa daerah, saya nggak ngerti di awal, tapi saya menajamkan pendengaran saya berkonsentrasi, lama-lama nangkep juga. Oh, kalau ini artinya gini, oh ini artinya ekspresi ini. Jadi hanya dengan berada di sekitar itu dalam waktu yang cukup panjang, karena otak manusia itu kan butuh untuk menangkap semua. Ternyata saya bisa mulai bicara bahasa daerah, tapi kan dibutuhkan waktu. Nah, sama juga dengan interkonektivitas kita dengan pencipta kita.
dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita, oh kebenaran ini, oh kok ternyata yang tadinya saya nggak tahu dibuat menjadi tahu sehingga saya membuat keputusan yang untungnya saya begini ya, atau lebih baik saya ketika tahu gitu tuh, untung kemarin gue nggak tahu ya, jadi kalau aku tahu mungkin aku cemas banget dari awal. Jadi banyak hal yang kayaknya kebetulan kemarin, sekarang kita paham. Itu kemarin itu nggak ada yang namanya kebetulan, itu semua adalah untuk melindungi kita dari satu hal yang kita belum siap untuk menerima. Jadi begitu pemahaman itu ada di kita, kita kan semakin dekat, kita semakin mencintai, menyayangi. Kayak anak kecil, anak kecil itu kan marah gitu ya, nggak boleh main HP sama mamanya. Anak kecil itu kan nggak tahu kalau dia nggak boleh main HP itu untuk kepentingan anak itu sendiri, tapi kan dia marah nggak dikasih HP. Semakin dia besar dia tahu, oh ternyata kalau main HP terus, dan untung mama waktu itu melarang, karena saya melihat teman saya yang main HP terus dari kecil, dia punya adiksi ini, matanya nggak terus, segala macam itu, tapi semua hambatan yang diberikan kepada si anak itu ketika dia semakin besar memahami bahwa itu adalah ekspresi cinta dari mamanya, sama sekali bukan untuk menghukum anaknya. Itu juga pemahaman yang kita peroleh sekarang. Mungkin kita sangat mencintai seseorang ya, dia begitu tampan, begitu menawan, begitu cantik gitu ya, tapi kenapa kita nggak pernah dikasih dia? Oh ternyata kita baru paham setelah sekian lama berjalan waktu, melihat dia, melihat ceritanya. Untung waktu itu nggak jadi sama dia, karena ternyata kemudian beberapa saat setelah saya putus dengan dia or something happen ya, apapun, ternyata saya ketemu dengan orang yang lebih cocok dengan saya. Untung saya dikasih jalan supaya saya tidak mengambil keputusan yang salah pada saat itu, something like that ya. Jadi di sini ceritanya itu kita memahami bahwa di dalam kehidupan kita itu tidak ada yang kebetulan gitu ya. Itu kan kalau kita ngomong ya, ya emang gak ada yang kebetulan gitu. Cuman bedanya adalah hari ini kita mampu menghayati dari pengalaman kita sendiri, bukan sesuatu yang ya iyalah gitu ya, bukan sesuatu yang kita percaya karena orang bicara gitu, bukan. Ini apa tulisannya? Let love transform. The spring of love arrives to transform the dust into garden. Iya, jadi kayak dust itu kan kayaknya tadinya nggak ada apa-apa, tapi semua berubah menjadi garden, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat indah. The call is heard from the heavens to beat the wings of soul to fly. Jadi kayak hari ini kayak kita punya kesempatan untuk kita tuh terpanggil, tiba-tiba terkoneksi gitu ya, terus dan jiwa kita, jiwa dalam hati kita, kecintaan kita seperti kita ingin terbang ke sana. The sea becomes filled with pearls, the dry land receives the water of life, the stone becomes a ruby, and the body becomes all soul. Jadi ini kembali, ini kayak perubahan cinta, yang tadinya cintanya adalah cinta yang levelnya cinta dasar menjadi cinta yang lebih spiritual. Dan tadi terlihat dari penggambaran di langit ya, ketika bulan conjunction dengan Juno dan kemudian dengan Neptunus. Jadi kalau gambar rubah itu nothing, nggak ada satupun yang seperti apa yang kita pahami. Sekarang kita paham bahwa ada yang lebih daripada apa yang terlihat. Jadi deception itu mengandung arti tidak hanya secara intensional, secara sengaja, tetapi ya memang beginilah dunia, ada informasi yang begitu gamblang, ada informasi dan jauh lebih banyak informasi yang berseliweran yang kita tidak bisa pahami, dan bukan dan karena kita tidak pahami bukan berarti itu tidak benar. Dan ini semua adalah saat dimana kita bisa bersikap friendly ya dengan orang-orang sekitar kita, karena kita paham ketika satu dengan lain itu terkoneksi, maka di sini sebenarnya
tidak ada yang kebetulan, semua udah ada skenarionya, semua juga tinggal menjalani apa yang menjadi jalannya, pathnya, dan ini adalah masalah waktu. It's all about timing ya, dan itulah hidup adalah tentang waktu. Dan ini satu kartu yang jumping itu water ya. Water itu air, purification, regeneration, birth, revival, and cleansing. Jadi kayak kita water atau air itu juga merupakan sumber dari kehidupan. Ini 3 kartu yang jumping di sini. Pertama adalah natural beauty and authenticity. Be yourself as God made you naturally attractive and lovable inside out. Kemudian yang di tengahnya adalah control issue. Ini gambarnya merahnya, darahnya ya, rasanya seperti melihat luka. Dan kan beda sekali, ini kan warnanya lembut ya. Ini warnanya lebih kontras. Utilize your God-given strength and power instead of fearing that others may try to control you. Jadi jangan takut orang lain akan mengendalikan kita. Karena apa? Karena kita itu udah punya jalannya sendiri ya. Dengan nasib jalan atau semua yang sudah ditakdirkan ke kita, itu berarti kita punya kekuatan. Kalaupun ada yang berupaya menghambat kita, semua yang menghambat kita itu termasuk di dalam skenarionya. So don't be afraid. Kalau kita kita memang ditakdirkan untuk mampu mencapai sesuatu, kita pasti akan mencapai hal tersebut. Exactly, spiritual path ya. Kita menemukan sisi spiritualitas kita hari ini. Your true belief are becoming clearer to you, which prompts you to make necessary life changes, sehingga dimungkinkan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Saya juga mengambil dari Romantic Angels ini ya, engagement pertama, previousnya, kemudian current situationnya adalah release your ex ya. The time has come to clear your energy. Tadi water juga purification, dan near future-nya adalah reconciliation. Someone from your past return in your life. Jadi kalau penggambaran ini adalah, ini engagement itu kan kayak, jadi ini tidak hanya dalam romantisasi ya, romantik, tetapi romance, tetapi engagement dalam arti kata jodoh, tidak hanya dalam perkawinan, bahwa kita bertemu dengan seseorang itu sudah ada jalurnya, dan kalau kita berpisah sekarang karena ini current situation, pada saatnya nanti akan ada pertemuan kembali, apapun makna dari pertemuan dalam kehidupan ini. Kemudian kita masuk ke tarotnya, 4 kartu, kita ambil, kita acak dari sananya. Stuck in the past, selective memory, resisting the past, healing inner child. Jadi kalau di sini situasinya adalah kayaknya kita memang masih berada di nuansa masa lalu ya, kita belum move on. Challenge-nya wounded experience, kita udah punya pengalaman dan informasi tentang masa lalu, walaupun kita masih stuck di masa lalu, tetapi sebenarnya di situ ada luka, ada wounded ya. Kemudian advice-nya adalah victim mentality. Kayaknya sih menghayati bahwa memang kalau enggak ya enggak, barangkali memang bukan untuk healing, something like that. Karena ada balance di sini. Jadi kalau saya melihat ada cerita masa lalu di mana kita punya pengalaman yang sudah menunjukkan ada red flag ya, ada bilang bahwa ini toxic, ini nggak bisa bersama, ini udah selesai, ada wounded atau tidak, itu tidak jadi masalah. Tapi yang berakhir ya udah berakhir gitu, kita tidak mengupayakan lagi untuk menyatukan, karena memang
upaya untuk menyatukan itu sudah pernah kita lakukan dan tidak bisa. So let it go, karena apa yang kita ketika kita berani menerima kenyataan bahwa kita sudah mengupayakan secara maksimal dan let go, membiarkan semesta yang menentukan apakah dia rekonsiliasi lagi atau tidak di dalam kehidupan ini atau di dalam apapun, karena itu semua adalah salah satu bentuk dari keadilan, ya. Masing-masing mendapatkan apa yang menjadi konsekuensi dari tindakannya. Kalau memang dia sudah melakukan hal semaksimal mungkin dan tidak mampu, ya jangan dipaksa. Barangkali memang ada tempat lain yang lebih cocok untuk dia. Oke, itu yang terbaca dari 4 kartu itu. Kalau dari Spirit Guides untuk menutup bacaan hari ini, you will return home to light, you cannot get lost. Sama sih sebenarnya ini ya. Kita akan kembali mendapatkan sesuai dengan apa yang menjadi haknya kita. Rekonsiliasinya tuh dengan home, dengan spiritualitas kita. Spiritual path kita kayak dikembalikan ke tempatnya, dan di sini adalah saat untuk cleansing water. Iya, jadi bacaan hari ini mengatakan bahwa hari ini, hari Minggu, kita kemungkinan besar kalau kita mau menerima adalah kita seperti mampu untuk membuat koneksi spiritualitas di dalam diri kita, mencintai pencipta kita, dan somehow kita merasakan bahwa uluran tangannya, bahwa perannya itu tidak pernah tidak ada di dalam kehidupan kita. Hanya kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa kita tuh sedang berkomunikasi dengan pencipta kita, dengan semesta, dengan pencipta semesta kita. Oke, wanita yang dirasa di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.